Bocor, bocor, bocor. Pak Prabowo kembali mengulangi kerisauannya. Hal itu terlihat banget di pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kata Pak Prabowo, terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Kok gitu? Ya, Presiden Prabowo sampai menegaskan kita harus berani mengakui hal itu. Berapa banyak sih anggaran yang bocor di era Pak Jokowi? Kata ICW, kebocoran anggaran mencapai 290 triliun. Kok banyak gitu ya? Ya, Pak Prabowo menyebut penyimpangan-penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik. Jangan takut melihat realita ini, tegasnya. Pak Prabowo kayak nyindir Pak Jokowi dengan bahasa yang santun. Termasuk soal pemimpin yang terlalu cepat gembira dengan angka statistik. Pemimpin jangan terlalu cepat puas, padahal belum tentu demikian, kata Pak Prabowo. Lebih lanjut, Pak Prabowo mempertanyakan kebanggaan diterima di G20. Tapi apa sudah melihat gambaran sesungguhnya? Begitu retorika Pak Prabowo membangun kedekatan dengan apa yang publik pikirkan. Tidak lupa Pak Prabowo menyebutkan prestasi semua Presiden Republik Indonesia. Dari Bung Karno sampai Pak BY. Lantas, apa prestasi Pak Jokowi yang disebutkan oleh Pak Prabowo? Ternyata Pak Prabowo cuma ingat waktu menghadapi COVID saja. Bukan hal-hal lain yang sering digembar-gemborkan oleh para buzzer Jokowisme. Hehe. Kok gitu? Sebelum lanjut, teman-teman boleh like dan subscribe kanal ini ya. Tonan ucapkan selamat berbakti kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana keinginan yang sering diucapkan oleh Pak Prabowo sendiri. Kata Pak Prabowo, dia ingin berbakti kepada negara dan rakyat Indonesia. Kini, Pak Prabowo sudah jadi presiden. Selamat berbakti ya, Pak Presiden. Dan semoga Pak Prabowo mencatatkan prestasi yang gemilang sebagai Presiden Indonesia. Bapak juga sudah berpidato sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak menyinggung banyak isu yang membuat Indonesia terpuruk. Seperti soal korupsi, kemiskinan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Sampai isu luar negeri seperti perang yang tidak adil di Palestina. Pidato Bapak sangat simpatik dan membangkitkan antusiasme dan semangat rakyat Indonesia. Tonan pun jadi ikut simpati. Karena Pak Prabowo terbuka mengakui kondisi kemiskinan dan korupsi. Walaupun itu terkesan kayak kecaman terbuka terhadap Pak Jokowi. Kok gitu? Ya, karena Bapak menunjukkan sikap apa adanya dan tidak menutup-nutupi. Bapak mengajak kita untuk berani.
Berani mawas diri. Berani menatap wajah sendiri. Berani memperbaiki diri sendiri. Berani mengoreksi diri kita sendiri. Tonan setuju sama Bapak. Bapak bilang kita harus menghadapi kenyataan masih terlalu banyak kebocoran. Masih banyak penyelewengan dan korupsi di negara kita. Bahwa hal itu membahayakan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Oleh karena itu, kebocoran yang Bapak bilang itu harus dipetakan dan ditanggulangi. Bukan cuma bagus untuk mencari simpati dan dukungan dari publik. Bapak juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi. Untuk menjamin kemandirian bangsa dalam waktu sesingkat-singkatnya, kata Bapak. Indonesia harus mampu mencapai ketahanan pangan dan energi. Tonan dan semua rakyat Indonesia mau melihat realisasi dari pidato Bapak itu. Tonan percaya Bapak punya cita-cita itu. Masalahnya, infrastruktur di sektor energi terbarukan masih kurang diperhatikan. Investasinya juga masih sangat terbatas. Makanya, Bapak harus punya komitmen yang besar untuk mewujudkannya. Semoga Pak Prabowo benar-benar bisa membereskan semua masalah warisan presiden sebelumnya. Sebagaimana Bapak memuji keberhasilan Bu Mega. Pak Prabowo bilang Bu Mega berhasil memperbaiki ekonomi yang bermasalah akibat Krismon 1998. Bapak bilang pemerintahan Bu Mega berhasil menyelamatkan banyak perusahaan yang hancur. Semoga Pak Prabowo juga mencatatkan prestasi yang gemilang sebagai Presiden Indonesia. Bapak pidato tentang nol toleran terhadap korupsi. Tahukah Bapak, ada menteri yang bilang boleh melanggar asal tidak ketahuan? Kok gitu? Jangan dipakai dong menteri yang kayak gitu, Pak. Malahan, di jajaran kabinet Bapak itu masih ada menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Kok gitu, Pak? Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.